Halo. Apa kabarnya hari ini? Yesus Maha dahsyat. dahsyat. Yes. Kakak Ikin yang percaya, walaupun kita ibadah melalui streaming ataupun online, pasti adik-adik tetap harus semangat ya. Amin semua? Amin. Oke, kalau gitu kita mau buka ibadah kita pada hari ini. Kita mau siapin hati kita. Yuk kakak undang semuanya untuk sikap berdoa semua, boleh? Kita mau mengucap syukur sama Tuhan Yesus buat hari ini. Mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita mengangkat satu pujian, terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupmu. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita mau berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Bapa atas kesempatan pada pagi hari ini. Walaupun kami beribadah melalui streaming ataupun online, tapi kami masih tetap mengucap syukur karena Tuhan masih menjaga kami, masih melindungi kami sampai hari ini juga Bapak. Kami masih boleh juga beribadah. Terima kasih Bapak untuk kesehatan, untuk berkat panjang umur dan nafas kehidupan yang baru yang Tuhan sudah berikan kepada kami pada hari ini. Sebentar kami akan memulai ibadah kami selanjutnya. Tuhan yang memberkati dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah segala pujian penyembahan kami ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak. Hanya dalam namamu kami selalu mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, biar lebih semangat lagi, kita angkat satu pujian. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah begitu baik banget sama kita, karena udah memberikan kasih-Nya untuk kita mengangkat satu pujian, Kasih Yesus Indah Oh Indah.
siapin hati kita untuk dengerin firman Tuhan. Mari adik-adik semua untuk kakak undang kembali untuk sikap berdoa, untuk sikap tenang semuanya. Karena kita mau mulai firman Tuhan kita, tapi sebelumnya kita mau angkat satu pujian, Kasih-Mu Tiada Duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi, sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kalau kami sudah boleh memuji, bahkan menyembah Tuhan. Juga saatnya kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu ini dapat menjadi berkat bagi kami semua di rumah. Terima kasih Bapak, juga berkati kakak sekolah minggu yang telah membawakan firman-Mu. Biarlah tetap terus kakak sekolah minggu menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Bapak. Hanya dalam nama-Mu kami selalu mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom adik-adik, bertemu lagi nih sama Kak Gren. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Masih semangat kan belajar di rumahnya? Jangan bosen ya, karena hari ini Minggu 12 April kita juga sekolah minggu dari rumah melalui rekaman cerita firman Tuhan. Nah, cerita firman Tuhan minggu ini atau hari ini diambil dari Lukas 24 ayat 12. Judulnya, Ia Menang Atas Maut. Ayo, siapa yang tahu ia di sini siapa yang dimaksudkan? Ya, betul, Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus menang atas maut atau menang dari maut. Kenapa dia menang dari maut? Karena kalau kalian lihat nih di kalender, tanggal 10 atau hari Jumat, itu tuh tanggal merah, di mana memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Ya, jadi mati di kayu salib
untuk menggantikan atau untuk menebus dosa-dosa manusia. Karena Tuhan Yesus itu sayang kepada adik-adik, kepada papa mama adik-adik, kepada Kak Gren, kepada semua orang, bahkan semua orang yang bukan Kristen. Karena Tuhan Yesus itu benar-benar sayang kepada semua orang, bukan sama orang Kristen aja ya. Nah, Tuhan Yesus itu mati atau wafat di kayu salib hari Jumat. Setelah hari Jumat ada hari Sabtu. Nah, hari Sabtu itu dulu diperingati sebagai hari Sabat, atau hari Sabatnya itu tuh hari Sabtu. Dimulai sesaat sebelum matahari terbenam di hari Jumat sampai malam di hari Sabtu. Jadi setelah Tuhan Yesus mati atau wafat di kayu salib hari Jumat, semua orang itu pada pulang tuh untuk mempersiapkan hari Sabat. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak apa yang terjadi atau apa yang dilakukan kepada mayat Tuhan Yesus yang di kayu salib? Nah, itu ada di Lukas 23 ayat 52 dan 54. Kak Gren bacain ya. Ayat 52, Lukas 23. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Ayat 54-nya, hari itu adalah hari persiapan dan hari Sabat hampir dimulai. Jadi mau memulai hari Sabat. Nah, orang yang meminta mayat Tuhan Yesus itu namanya Yusuf dari Arimatea. Ia mengambil atau menurunkan mayat Yesus dari kayu salib dan mengapaninya dengan kain lenan, lalu menaruhnya atau membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Waktu Tuhan Yesus masih hidup, Tuhan Yesus juga punya murid perempuan. Nah, murid perempuannya ini yaitu Maria dari Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Kak Gren ulangi ya. Murid perempuannya itu Maria dari Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Mereka ini pulang dan menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Bukan minyak untuk mur ya, tapi namanya minyak mur. Pada hari Sabat atau hari Sabtu, mereka semua beristirahat, tidak melakukan apa-apa tuh. Lalu pada hari Minggunya, pagi-pagi banget, jadi matahari belum muncul ya. Ya kayaknya sih sama kayak pagi-pagi ketika mama papa adik-adik menyiapkan adik-adik untuk pergi ke sekolah atau pergi ke gereja. Nah, murid-murid Tuhan Yesus yang wanita ini juga hari Minggu pagi-paginya ini dia itu pergi. Kira-kira pergi kemana ya? Ada yang tahu? Ya benar, mereka pergi ke kubur Tuhan Yesus. Mereka itu membawa rempah-rempah yang sudah disiapkan tadi, yang sama minyak mur, dan rempah-rempahnya ini ditaruh di mayat Tuhan Yesus karena biasanya orang yang akan dikubur harus diberi rempah-rempah untuk menghilangkan bau yang tidak sedap dari mayat tersebut. Tapi apa yang terjadi adik-adik ketika mereka sampai di kubur Tuhan Yesus? Batu yang menutup kubur Tuhan Yesus sudah terguling. Mereka masuk. Mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Ketika mereka sedang berpikir, kemana ya mayat Tuhan Yesus? Kenapa bisa hilang ya? Siapa yang mencuri? Tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Maria, Yohana, dan Maria ibu Yakobus sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit." Jadi orang duanya ini yang tidak diketahui namanya ini, dia dibilang memakai pakaian berkilau-kilauan dan berkata kepada tiga orang ini, murid Tuhan Yesus yang wanita, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang
3. Lalu adik-adik setelah mendengar perkataan dua orang itu, barulah mereka ingat. Oh iya ya, Tuhan Yesus kan pernah mengatakan seperti itu. Lalu ketiga perempuan ini menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada orang dan kepada semua saudara yang lainnya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, walaupun awalnya ketiga murid Tuhan Yesus ini lupa kalau Tuhan Yesus pernah bilang bahwa ia akan bangkit pada hari yang ketiga, tapi kepergian mereka ke kubur Tuhan Yesus itu telah membuktikan dan menunjukkan kalau mereka ini benar-benar cinta kepada Tuhan Yesus. Nah, kita juga bisa melakukan seperti itu. Tapi caranya gimana, Kak? Nah, gampang, dengan menjadi anak-anak yang baik, menghormati orang tua, sayang kepada saudara, sopan kepada guru, kepada teman-teman, tidak suka pukul-pukul. Nah, adik-adik telah menunjukkan rasa sayang kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus pasti bangga kepada adik-adik jika adik-adik seperti itu. Ditambah lagi, jangan lupa untuk baca Alkitab, puji Tuhan selalu, dan berdoa. Dan untuk adik-adik yang belum bisa baca, bisa tuh minta papa mamanya bacakan untuk adik-adik firman Tuhannya. Mau nggak Tuhan Yesus bangga sama adik-adik? Yang mau coba angkat tangannya. Ya nggak kelihatan, kan kita nggak ketemu. Tapi Tuhan Yesus maha tahu dan maha melihat ya. Tuhan Yesus sudah bangkit untuk kita. Yuk kita bersuka cita dan menyanyikan lagu Allah Bangkit, refnya saja. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Betul banget nih lagu ini, karena Allah kita, Tuhan Yesus itu dahsyat, telah bangkit dari maut, telah mengalahkan maut. Sekarang kita berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa, karena pada pagi hari ini kami telah mendengar kedahsyatan-Mu ya Bapa. Engkau telah bangkit, Engkau telah mengalahkan maut. Dan sekarang ya Bapa, kiranya bantulah kami untuk melakukan segala firman-Mu supaya Engkau bangga kepada kami dan kami dapat menunjukkan bahwa kami benar-benar mencintai-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, mari kita bersuka cita ya adik-adik ya. Jadi gak ada lagi tuh yang sedih-sedih walaupun gak keluar rumah, di rumah terus. Tapi kita harus tetap bersuka cita karena Tuhan Yesus itu sudah bangkit untuk kita semua. Selamat Paskah buat adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.